Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadli Iskandar, dengan NPM 5042269 dari kelas 1 IA04, absen ganjil, absen 1. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sejarah perkembangan perangkat lunak. Sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenalkan pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Einstein. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Jadi, sejarah perangkat lunak intinya adalah perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Ide ini atau perangkat lunak ini pertama kali digagas pada tahun 1800-an oleh Charles Babbage dan dikenalkan pada tahun 1935 oleh Alan Turing. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak atau dalam bahasa Inggrisnya software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer, dengan kata lain bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Pengertian perangkat lunak software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Dengan begitu, apabila Anda tidak menginstal software, maka komputer Anda pun tidak bisa dijalankan. Jadi, intinya adalah software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Untuk pembuatannya sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Fungsi perangkat lunak: memproses data perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Menerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Nah, perangkat lunak berbayar ini itu adalah software atau aplikasi atau perangkat lunak atau aplikasi yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu. Untuk bisa menggunakan jadi aplikasi ini tuh, kalau perangkat lunak berbayar itu, jadi kita sebagai pengguna atau user itu harus membayar terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Meskipun sudah dibeli, tapi lisensi ini itu tidak disebarluaskan untuk penggunanya. Contoh Adobe Photoshop, Microsoft Office, dan Microsoft Windows. Kedua, freeware. Freeware ini adalah
aplikasi yang gratis atau digunakan tanpa batas waktu tertentu. Nah, contohnya adalah Google Chrome, Google Chrome, Mozilla Firefox. Nah, yang ketiga itu adalah free software. Pengguna harus, jadi free software itu adalah aplikasi atau jadi sebuah aplikasi yang mengharuskan penggunanya untuk membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 hari dan 30 hari, dan biasanya shareware diberikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan malware ini adalah untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh spyware, adware, virus komputer. Yang keenam, open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis, digunakan oleh komunitas tertentu dengan lisensi GPL, General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang ketujuh, firmware. Perangkat lunak yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Nah, pemrograman ada kategori bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah itu contohnya assembly dan juga bahasa mesin. Bahasa tingkat tinggi contohnya adalah JavaScript, PHP, Golang, C#, Java, dan lain-lain. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia tapi sangat dipahami oleh komputer atau mesin. Bahasa tingkat tinggi ini bahasa yang hampir serupa dengan bahasa Inggris yang dapat dipahami oleh manusia dan juga komputer. Contoh perangkat lunak. Pertama, software system, Windows, Linux, Mac OS. Yang kedua, software browser, Google, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Yang ketiga, Microsoft Office, PowerPoint, Excel. Yang keempat, Paint software, Paint atau aplikasi gambar. Yang kelima, software antivirus, SmartApp, dan lain-lain. Nah, ini ada sumber, jadi saya mencari di kamus Tokopedia, dan untuk meringkas saya juga menggunakan bantuan dari website risumber.com. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.